Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update potensi saham IPO yang akan listing besok. Ada saham YOI, K6, dan juga saham Ratu. Apakah ada potensi untuk bisa naik tinggi, bahkan auto reject atas, karena secara penjatahan memang sangat kecil. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli saham IPO Ratu guys ya, dan tentu saja mendapatkan penjatahan yang sangat kecil, teman-teman besok tanggal 8 Januari ketika Ratunya listing di Bursa Efek, teman-teman akan mendapatkan pengembalian dana. Dan salah satu cara untuk kita bisa memaksimalkan profit di saham IPO, kita bisa melirik saham IPO lainnya, yaitu adalah saham CBDK yang secara prospek sama bagusnya dengan saham Ratu. Nah, jadi untuk penawaran umum CBDK ini akan ditutup di 9 Januari, sedangkan Ratu listing di besok ya 8 Januari 2025, sehingga masih ada waktu 1 hari nih untuk teman-teman bisa mengalihkan modal IPO-nya dari saham Ratu untuk membeli saham CBDK. Dan salah satu tips ya untuk teman-teman bisa memaksimalkan cuan dan membeli saham IPO di Stockbit ya. Nah, jadi karena di Stockbit itu kan tidak ada fee beli alias gratis biaya beli. Jadi teman-teman silahkan akses IPO untuk membeli saham IPO di Stockbit Sekuritas. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Salah satu tips untuk memaksimalkan profit adalah ketika kita menyebar dana kita di beberapa akun ya guys ya. Nah, karena Stockbit ini kan RDN-nya bisa menggunakan RDN Bank Jago. Jadi akan sangat mudah guys ya untuk kita membuka rekening Bank Jago, dan kita bisa membuka ataupun mendaftar di Stockbit itu dengan akun dari keluarga kita. Ya, misalkan ada, kakek nenek atau ayah dan ibu kita yang mungkin itu, mereka tidak berinvestasi ya. Jadi kita bisa membuatkan akun untuk mereka dan tentunya kita bisa mengakses lewat website, seperti itu, untuk membeli saham IPO dan tentunya memaksimalkan modal kita. Karena pastinya penjatahan akan sangat kecil ya, baik itu di saham CBDK dan juga saham bagus lainnya. Nah, untuk penjatahan saham Ratu, ternyata untuk pemesanan di atas 100 juta, penjatahannya hanya 0,22%. Sedangkan untuk Ratu, penjatahan di bawah 100 juta itu hanya 0,55% saja gitu guys ya. Dan yang saya lihat kebanyakan teman-teman hanya mendapatkan 3 lot, 2 lot, 1 lot, bahkan ada yang tidak mendapatkan penjatahan sama sekali. Oke guys, kita akan bahas dulu guys ya penjatahan di saham K6. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana potensi dari ketiga saham ini. Untuk penjatahan di atas 100 juta ya, untuk K6 itu mendapatkan penjatahan 5,5%. Jadi untuk teman-teman yang membeli IPO K6 di atas 100 juta, pasti penjatahannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang membeli K6 di bawah 100 juta. Untuk penjatahan di bawah 100 juta saham K6 itu hanya 0,22% saja. Dan kita lihat memang banyak sekali teman-teman yang hanya mendapatkan jatah 6 lot saja gitu ya. Mau pesan 20 lot, 30 lot, mereka hanya dapat 6 lot saja. Itu untuk saham K6. Sedangkan untuk saham YOI, ini penjatahannya memang lebih tinggi ya. Untuk pembelian di atas 100 juta, penjatahannya 8,3%. Sedangkan untuk pembelian di bawah 100 juta, penjatahannya di angka 14%. Untuk YOI, banyak teman-teman yang membeli 10 lot saham YOI itu mendapatkan full, ada juga yang tidak mendapatkan full. Jadi secara penjatahan, saham YOI ini juga tidak jelek-jelek banget ya guys ya. Masih ada peluang lah untuk close hijau gitu ya. Ya semoga bisa arah ya, karena kalau misalkan kita lihat track record ya dari beberapa saham IPO ini ya cukup oke. Nah, kita akan coba awali dari saham Ratu guys ya untuk ini ya track record underwriter-nya, karena memang di saham IPO itu yang cukup mendominasi guys ya adalah track record dari underwriter-nya, seperti itu ya. Coba kita lihat dulu guys ya. Nah, jadi untuk saham Ratu ini ada 2 underwriter, yaitu adalah HP dan juga AZ guys ya. Untuk HP jelas ya, ini adalah underwriter yang sangat bagus yang membawa cuan itu bisa 6 kali ARA, dan juga saham DAS juga 6 kali ARA. Jadi kemarin yang terbaru itu adalah saham DAS ya, dia 6 kali ARA meskipun juga terus mengalami kenaikan, tapi DAS ini dia sempat terkena UMA ya, atau unusual market activity. Jadi ya sempat masuk juga di UMA, kalau nggak salah sih sempat masuk juga di sempat tersuspend juga gitu guys ya. DAS ini sempat tersuspend karena UE-nya mungkin masih ingin menaikkan saham DAS ya, tapi terkendala dengan ini ya, dengan regulasi yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Ya kalau misalkan di bursa Amerika Serikat sih katanya tidak ada UMA gitu ya, tidak ada, suspend ya, kalau misalkan memang naik ya naik terus, seperti itu. Tapi ya di Bursa Efek Indonesia agak sedikit berbeda. Lalu saham cuan ya guys ya, jadi Henan Putri Rais Sekuritas atau HP sebagai underwriter, ini juga membawa cuan bisa arah 6 kali berturut-turut. Jadi, prospek dari kenaikan Ratu itu sangat bagus sehingga terkena ini ya, oversubscribe ratusan kali guys untuk saham Ratu ini. Jadi kelebihan permintaan gitu ya untuk IPO saham Ratu, sehingga banyak juga nih teman-teman yang belum mendapatkan penjatahan di IPO saham Ratu. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan ke teman-teman, salah satu trik ya untuk kita bisa memaksimalkan potensi cuan di saham IPO adalah dengan menyebar ya modal kita. Misalkan kita punya modal 100 juta. Kita silahkan teman-teman coba buat 5 akun lah ya, berdasarkan dari akunnya keluarga teman-teman ya, orang-orang terdekat atau keluarga, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman buka akun sekuritas ya, kalau saya sih di Stockbit gitu guys. Jadi saya memiliki beberapa akun Stockbit untuk membeli saham IPO. Nah, jadi ketika modal kita disebar, kita bisa mendapatkan peluang cuan yang lebih besar. Ya meskipun ya guys ya memang uang kita kan disebar, yang artinya kita tidak bisa membeli banyak ya. Tapi jika teman-teman memang ingin mencoba membeli di atas 100 juta, ya teman-teman silahkan ya guys ya di satu sekuritas itu bisa. Tapi kalau misal teman-teman, saya kurang yakin nih penjatahannya bakal besar. Seperti contohnya Ratu ya, karena memang banyak analis yang bilang bahwa Ratu ini akan bagus ya karena ada beberapa faktor gitu ya. Salah satunya adalah dari underwriter-nya tadi, yang HP itu underwriter-nya sangat bagus ya, 6 kali arah di saham das dan juga cuan. Nah, teman-teman, ketika kalian beli ya di satu akun misal 100 juta, sisanya ya kalau misal masih ada modal, teman-teman coba disebar lagi ya modalnya gitu ya. Jadi modal besarnya satu di satu akun, modal kecil-kecilnya di beberapa akun yang lain. Nanti teman-teman akan bisa lihat nih penjatahannya apakah besar atau kecil ya, atau apakah, yang pesan di atas 100 juta akan dapat penjatahan yang bagus atau tidak. Tapi juga biasanya, teman-teman yang pesan di bawah 100 juta terkadang juga mendapatkan penjatahan yang lebih bagus ya dibandingkan dengan penjatahan di atas 100 juta. Nah, itu kan tergantung underwriter-nya. Selanjutnya untuk AZ ya, AZ juga menjadi underwriter Ratu tapi yang dominan memang HP ya. Untuk AZ ini dia, di tahun 2023 lalu ya banyak, IPO-nya yaitu adalah PGEO, HIL, NSSS, lalu ada MBMA, Awan, RAM, dan juga CBR ya guys ya. Dan di 3 IPO terakhir ini rata-rata mengalami auto reject atas. Ya ada yang arah 2 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, dan, di beberapa IPO sebelumnya juga memang closing hijau. Jadi untuk, underwriter AZ ya di saham Ratu ini juga sangat bagus. Jadi wajar lah ya Ratu ini dia kelebihan permintaan alias oversubscribe. Selain dari sentimen underwriter ya guys ya, terlepas dari adanya divestasi, memang ada salah satu nama ya di balik IPO-nya, Ratu, yaitu adalah Bapak Prajogo Pangestu ya guys ya. Di mana Bapak Prajogo Pangestu ini sempat terlibat transaksi afiliasi ya ketika, Bapak PP itu dia mengakuisisi saham Petrosi ya dari Bapak Happy Hapsoro gitu guys. Jadi, kita pun mendengar isu ya bahwa Bapak Prajogo Pangestu ini bersiap sebagai, anchor investor ya guys ya untuk membeli saham Ratu ya, dan katanya sih, Bapak PP ini juga, apa ya, ibaratnya tertariklah dengan bisnis migas, yang ada juga ya isu bahwa dia akan ada kerjasama dengan BRPT lah, dengan Tepia lah, karena memiliki kilang minyak yang cukup besar, seperti itu ya. Tapi saya rasa itu bisa saja terjadi ya guys ya, adanya apa, kerjasama, karena ya namanya bisnis pasti ingin saling menguntungkan gitu ya. Dan kalau misalkan pun ada kerjasama antara Bapak Prajogo Pangestu dan juga Bapak Happy Hapsoro, ya itu akan menjadi sentimen yang sangat positif, seperti itu. So, untuk induk usaha ya dari, Ratu, yaitu adalah Raja, kita lihat hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, naik 16,33%, close di Rp3.490 per saham. Ya tepat seperti, prediksi ya dari beberapa analis ya guys ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, prediksi, Raja itu dia akan bisa breakout di resistan sebelumnya, gitu ya. Jadi resistan pertama itu dia bisa breakout di atas 2.780, dan resisten 2 dia bisa breakout lagi di atas 2.900 ya, di atas 3.000 bahkan. Nah, ini adalah salah satu prediksi ya guys ya yang, ya ibaratnya
dari beberapa investor yang ya yang tadi ya tidak bisa saya sebutkan namanya. Oke, jadi untuk saham raja sendiri ya memang ada volume breakout dan kita lihat ada normal akumulasi, tapi akumulasinya ini juga cukup tinggi dari investor asing dengan net buy 11,6 miliar. Akumulasi dari CC, AK, CD dan juga BK. Kita sempat cuan juga di saham raja ya, tapi kita take profit ya. Jadi kalau misalkan saham raja ada area higher low, teman-teman jangan ragu ya untuk coba berinvestasi dan juga mungkin banyak yang sudah ambil raja ini untuk swing trade gitu ya. Tapi it's okay. Ya memang musimnya saham-saham konglomerat yang manggung gitu ya. Jadi di tahun 2025 pun karena ekonominya sedang tidak stabil, ya kemungkinan besar yang masih akan naik dan manggung adalah saham-saham konglomerasi. Teman-teman yang bisa beradaptasi pasti akan bisa mendapatkan cuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman investor yang kurang bisa beradaptasi atau mungkin masih diselimuti rasa ketakutan. Tapi itu sangat wajar guys ya. Dan silahkan teman-teman do your own research sebelum teman-teman membeli saham-saham konglomerasi. Oke guys, jadi ya seperti yang tadi saya bilang guys ya bahwa, pernah ada transaksi afiliasi antara Pak PP ya dengan Bapak Happy Hapsoro yaitu di saham Petrosi. Di mana Petrosi setelah diakuisisi oleh Bapak Prajogo Pangestu juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Tapi dari sisi pergerakan ya guys ya, karena, sebagai underwriter dari saham cuan dan juga DAS, kita melihat bahwa pergerakan harga, sahamnya kemungkinan setelah arak berjilid-jilid itu akan sideways cukup panjang. Dan kalau misal kita lihat guys ya, memang saham-saham Pak PP sebelum brand itu juga seperti itu. Ya, jadi saham cuan dia itu memang arah 6 kali, tapi setelahnya itu dia sideways gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang masih yakin dengan prospek dari sebuah saham, masih bisa di-hold ya silahkan teman-teman hold. Tapi kalau misal teman-teman memang berniat untuk take profit terlebih dahulu dan nanti bisa masuk lagi ketika ada koreksi, ya silahkan jalankan trading plan-nya. Tapi tetap harus disiplin ya dengan trading plan-nya. Jangan sampai teman-teman tidak mematuhi trading plan yang sudah kalian buat, seperti itu. Oke guys, berikut ya prospek dari saham Ratu yang saya rasa ada peluang untuk bisa naik tinggi seperti saham Raja tadi. Selanjutnya kita akan bahas prospek dari K6 ya guys ya. Jadi untuk K6 ini underwriter-nya adalah AI ya, UOB Kay Han Sekuritas ya. Dan di tahun 2024 ini dia banyak sekali ya mengeluarkan IPO. Ada saham Fern, Sola, Data, Akro, dan juga Nice. Nah untuk Nice itu dia closing hijau. Karena memang di Nice juga NICE ya, itu ada isu divestasi guys. Tapi untuk Akro, Data, Sola, dan juga Fern itu dia closing ARA ya guys ya. Jadi sangat bagus ya, minimal dia 1 kali ARA, ya maksimal 2 kali ARA lalu kebongkar. Nah, jadi potensi pergerakan dari K6 akan seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ARA dan di area bidnya itu masih cukup banyak, teman-teman silahkan lanjut di hold. Tapi kalau misalkan bidnya nanti sudah mulai menipis dan teman-teman mau berniat untuk take profit, silahkan take profit. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan bidnya nih sampai 3 kali ARA, 4 kali ARA itu masih bertahan ya, bidnya masih tebal, teman-teman mau hold silahkan. Ya, bisa pasang stop loss 1 tick di bawah harga ARA gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman pasang stop loss-nya di harga ARA itu langsung akan kejual. Jadi hati-hati ya kalau misal mau pasang stop loss 1 tick di bawah harga ARA. Itu untuk pengaman saja. Kalau misalkan tiba-tiba kebongkar, nanti teman-teman akan langsung terjual ya. 1 tick di bawah harga ARA. Itu untuk jaga-jaga saja ya. Siapa tahu teman-teman memang tidak bisa memantau market 100% ya, atau tidak bisa memantau market selama jam perdagangan, ya teman-teman harus pasang stop loss atau take profit ya di level tersebut. Oke guys, jadi untuk K6 ya saya rasa ada potensi untuk bisa ARA, minimal 1 kali ARA, maksimal 2 kali ARA, tapi semoga bisa 3 kali 4 kali ARA ya. Tapi memang dari track record ya underwriter-nya maksimal 2 kali ARA. Jadi kalau misalkan hari ketiga ada kebongkar ARA ya itu wajar gitu ya teman-teman, tidak usah kaget lagi, tapi ya semoga masih closing hijau lah agar kita juga bisa cuan lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah saham YOI ya guys ya. Untuk YOI ini secara penjatahan kita lihat ya memang tidak full ya, banyak investor yang tidak mendapatkan penjatahan secara full di YOI. Itu artinya secara penjatahan YOI ini masih oke
ya, tidak berarti, langsung ARB, tapi ya let's see, ya apakah besok Yoi underwriter-nya ini bisa menaikkan saham Yoi atau tidak gitu ya, karena kan tergantung dari underwriter nih. Untuk, underwriter dari Yoi itu adalah LS atau Reliance Sekuritas. Jadi untuk LS ini, di tahun 2024 ada saham MSJA ya guys ya. MSJA itu dia close hijau 15%. Lalu di tahun 2023 ada HUMI, tahun 2022 ada Buah ya guys ya, dan pernah juga ya, ARA 1 kali, tapi rata-rata memang close hijau. Jadi untuk YOI kalau misalkan ARA 1 kali dan teman-teman ragu, ya silahkan di take profit. Tapi kalau misalkan bid-nya masih tebal, teman-teman mau tahan gitu ya, ya silahkan ditahan dan lanjut hold untuk, hari kedua. Dan kalau misal hari kedua pun masih close hijau dan kalian masih mau lanjut hold, ya itu kan tergantung keputusannya teman-teman. Tapi saya sih, tergantung dari bid offer besok. Kalau bid offer-nya bagus, dia tertahan di ARA dan tidak banyak yang menjual sahamnya, ya kemungkinan saya masih akan lanjut hold. Tapi kalau misalkan memang bid-nya itu sudah mulai menipis dan banyak yang berjualan ya dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar, maka, lebih baik di take profit saja, itu juga tidak masalah, seperti itu ya. Oke guys, berikut ya, tips untuk memaksimalkan, profit di saham IPO adalah tadi, kita coba untuk membuat beberapa akun, ya guys ya. Misalkan teman-teman punya di atas 100 juta, ya misalkan teman-teman punya 500 juta lah ya. Teman-teman mau beli nih, 300 juta di satu akun, itu boleh ya. Jadi nanti penjatahan teman-teman adalah di atas 100 juta ya, khusus untuk penjatahannya dan pasti akan berbeda. Tapi yang sisanya ini teman-teman bisa coba sebar gitu ya, di beberapa akun lainnya yang, nantinya teman-teman akan mendapatkan penjatahan yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi sih jarang sekali ya membeli, IPO itu dengan satu nama, gitu ya. Jadi satu nama tapi di beberapa sekuritas, itu saya jarang gitu ya. Saya lebih baik satu sekuritas tapi, atas namanya berbeda-beda. Ya bisa atas nama istri, ya atas nama, suaminya mungkin ya, bisa atas nama ayah, ibu, paman gitu ya, adik, kakak, ya yang mereka memang tidak ada, investasi gitu ya di saham. Nah, teman-teman bisa coba untuk membuat akun ya di, Stockbit Sekuritas, seperti itu. Oke guys, memang ketika kita membeli saham IPO di Stockbit ya, kita tidak akan dikenakan biaya transaksi dan itu menjadi keunggulan ya di Stockbit Sekuritas. Jadi untuk teman-teman yang ingin ya, membeli saham IPO, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.